Untuk budget itu ya nggak enak kalau disebut Ya, sebenarnya. Di perumpamain aja Oh ya. ya, umpama aja. Mungkin Estimasi kayak keseluruhan. Oke, udah mulai ya. Hai, balik lagi ke sini langsung ke pot. Belum. Hari ini kita akan ngebahas tentang bos yang satu ini nih. Simak sampai selesai ya. Oke, udah mulai ya. Lanjut nanti ke podcastnya langsung, dan kali ini dengan masih di sini sama Faisal dan ada Mas Gali dan ada Martin. Jadi kita langsung aja bahas, mumpung ownernya masih di tengah kita ini, jadi kita langsung tanya-tanya dengan beliau gimana semuanya deh, cukup tentang semua yang berhubung dengan GFN fotografi di sini. Oh ya, Terutama sebelumnya saya boleh copot ini dulu nggak? boleh Mas. Boleh ya? Ini boleh nggak? Jangan nanti dulu ya, ini Oh, ada boleh. salah spakbor ini. Aduh. Lu bikin gua nggak pede. Nggak harus pakai ini, nggak kompak. Harusnya memang dibuka juga dong. Iya, Bukan biar nih, bukan kompak. nih. Iya. Iya. Kita ya jadi kompak. Tidak. Masih ganteng sebenarnya. Jadi gini guys, dia itu agak kurang pede karena Mas Faisal itu kemarin sebelum kumisan. ini dia potong kumisnya. Dia biasa pakai kumis dan sekarang enggak gitu. Jadi maaf kalau kayak bayi baru lahir ini mukanya. So Bayi apa? imut. Oke, sekarang Oke. kita tanya-tanya lah ke Langsung ke ownernya poinnya GFN aja. ya. Boleh. Pertanyaan paling dasar itu tentang, kan ini studio namanya GFN. Iya. GFN itu berarti kan pasti ada filosofinya gitu kan, maksudnya sebuah nama itu dibangun atau brand dibangun berdasarkan filosofinya. Sebenarnya misalnya kan gitu. apa tuh arti nama dari GFN itu? GFN itu ya, Iya. aku jelasin. Sebenarnya GFN itu kepanjangan nama saya sendiri. Gak ada filosofinya, filosofi gak tertentu ada, gitu. gak ada. Jadi GFN Gali Fitra Nanda, ya, Oh, gitu. oke. Saya punya ekspektasi sebenarnya GFN itu apa gitu kan, Iya. singkatan apa gitu Biasanya filosofinya kan gitu. ada nama brand yang tertentu dari nama sebuah logo ya. Biasanya Iya, ada iya. filosofi tertentunya. Ternyata itu adalah singkatan dari Nama Anda Anda. sekalinya Benar, sendiri. Oke. Jadi untuk yang belum tahu, ternyata GFN itu adalah Gali Fitrananda. Oke, silakan. Oke, jadi yang kedua ini mungkin saya bakal lebih banyak pertanyaan dikit ya, nggak terlalu banyak kok. Ya Mas, awal mula berdiri dari si GFN ini sejak kapan sih? Nanti kita mungkin dari brand awalnya dulu ya. Jadi kita studionya mungkin bakal nyambung gitu. Oke, boleh. Boleh cerita dari awal nggak? Ya boleh dong, boleh. Waktu dan tempat kita persilakan. Oke. Jadi dulu pas kuliah itu kan kita sering namanya hunting ya. Model ya? Ya. Model. Model ya. Dan kuat nggak enak. Oh, gitu. Nah terus habis itu sampai ketemu kawan di Semarang. Dulu kan di Semarang aku Oh, jadi kuliahnya. nggak di Lampung, nggak sebenarnya orang Lampung bukan sih? Iya orang Lampung. Tapi- Tapi kuliahnya di Semarang. Oh, gitu. Semarang. Jadi Semarang. kuliah di Semarang ya Mas kali ini guys. Gitu. Setelah banyak hunting itu ada kawan yang ngajakin buat bikin jasa fotografi kayak gitu. Tahun berapa tuh? Tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. lama ya. Lumayan lama ya Mas. 2014. Itu masih kuliah ya Mas? Oh Masih iya, kuliah. benar. Jadi Nah terus aku sama kawanku akhirnya bikin namanya brand juga. Oh, oke. Jadi sebelum GFN ini ada, aku bikin brand sama kawan Di Semarang? Iya di Semarang. Sampai sekarang masih ada brand. Oh, itu. jadi- Apa tuh namanya kalau boleh tahu? Akio Foto, Akio pakai K. Foto. Jadi kalau yang di Semarang, iya. mungkin nanti ditulis ya di, Iya, benar. di bawah situ. Jadi setelah jalan sekitar mungkin setahun di sana, setahun 2 tahun, aku pulang lulus. Setelah lulus aku pulang ke Lampung. Jadi Nah tapi brand itu masih ada di sana, dilanjutin sama kawanku itu. iya kawan itu. Ya. Jadi basically sebenarnya kuliahnya itu dulu apa sih? Aku jurusan perikanan. Gak nyambung banget sebenarnya. Udah, nggak Berarti nyambung. ini mulanya dari hobi ya Mas ya? Atau memang Aku ikut-ikutan tuh- trending gitu? Enggak. Aku tuh sebenarnya suka ngedit. Suka ngedit. Sebelum beli kamera aku tuh suka ngedit. Iya. Jadi Photoshop itulah pada zaman itu ya. Iya, pada Kalau Lightroom zamannya. kan belum, Belum masih ada Photoshop. Dulu tuh masih
lihat kawan bisa bikin efek kayak misalkan di Photoshop itu kan bisa Digital bikin imaging gitu ya. iya Imaging bisa bikin dan tato foto, atau efek api iya, kayak efek gitu api, kan. ya. Nah aku tertarik tuh dari situ. Oh, Terus aku minta ajarin kawan, dikasih tutorial dan aku belajar di situ. Nah itu awalnya aku make hasil dari kamera digital, kamera yang masih Camdic. pocket, Pocket ya, ya. masih pocket. Zaman bokeh. Terus aku ngerasa kayak kurang puas karena resolusinya kayaknya pecah kalau misalkan digedein kan. Akhirnya ya dulu kan belum punya duit kan, kita beliin pasti. orang tua kayak gitu. Kamera awal itu minta beliin 550. 55 Sama tuh. Nah, Iya. Kalau itu kamera keduaku itu. Jadi Kamera awalnya ya? itu dulu 1100, tapi kemudian ada orang yang mau jual terus kayak tuker tambah gitu, akhirnya 550. Iya. Itu legend itu ya. Iya. Iya, kalau saya dulu malah lebih tua, di bawah di atasnya pas 500D kalau nggak salah. 500 ya? Nah, habis itu aku mulai sering moto habis itu. gitu. Karena sebelumnya aku nggak suka moto, cuma ngedit dari foto pribadi. Oh gitu. Iseng kan kalau foto keluarga atau foto apa, kita edit. Nah, sampai punya kamera itu akhirnya join sama komunitas fotografi Semarang. Itu awal mulanya megang kamera DSLR. Jadi lebih banyak otodidak ya dulu ya? Atau memang belajar dari teman-teman juga yang kira-kira udah lebih dulu hobinya mungkin? Sebenarnya enggak. Sebenarnya basicnya tuh cuma edit aja. Aku suka dari ngedit. Nah, dari edit pokoknya. kemudian tertarik masa kita mau ngedit terus atau ngambil foto dari punya orang terus gitu kan. Akhirnya kita kepikiran, yaudahlah sekalian aja kita kecemplung gitu mungkin ya. Iya, mungkin karena keseringan mungkin ya, sering ngedit terus moto juga. Akhirnya aku hobi. Ya, jadi hobi terus ditekunin ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ini ya, tentang studio nih gitu kan. Studio ini sebentar, kita kayaknya harus off sebentar ya karena ada azan. A few moments later. Oke guys, barusan kita sudah dengar suara azannya dan sudah selesai juga, dan kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan selanjutnya. Tapi tadi agak sedikit belum Ke terjawab pending ya, ya, ke ke pending. pending. Tentang arti nama dari GFN itu tadi kan, atau awal bentuknya mula. brand GFN itu. Iya, benar. Oke, coba dijelasin Nah, tuh. jelasin dulu Mas sekali. Nah, kita lanjutin ya. Oke. Siap. Jadi setelah pulang dari Semarang itu 2016 awal. Nah, setelah itu kan aku mulai berani nih, mulai istilahnya nekat aja. Padahal nggak punya relasi sama sekali nih di Bandar Lampung. Akhirnya aku berani buka jasa foto gitu. Coba nadanya nada normal aja. Jangan. Ini termasuk Kayaknya- jaim guys. Sorry. Ini bukan gali. Gitu. Aku agak bengong. Agak nervous wajar ya. Iya, Kita ini juga sama kayaknya sih agak sebenarnya. nervous. Jadi Udah lah, natural aja. Bahasanya kita lah, biasanya kayak Iya. mana sih, nggak usah jaim. Kan kita sering biasa Jawa, cuy. Ya. Wajar karena Nggak mungkin apa-apa udah sebenarnya. kuliah lama di Semarang ya guys. Iya. Jadi memang bahasa sehariannya Jawa. Oke, Jadi iya. kalau nanti kita gua-guain kan kayak canggung kan Iya. cuman gitu. Lebih- Oke, ya, silakan. langsung aja deh Mas Lanjut kembali ke pertanyaan yang tadi. Nah, terus setelah di awal apa pertengahan lah. Pertengahan tahun 2018. Iku ada. Ancaman Gak jawab. apa-apa. Wajar. Kita Nah. juga masih mendukung. Itu ada seniorku yang waktu itu senior di Undip. Di Undip. Nah, di Undip. Nah, itu kakaknya mau nikah. Terus ngubungin aku. Nah, itu klien pertama aku di Lampung. Jadi pertama di Lampung Iya. itu moto dari kakaknya kawan itu ya. Iya, benar. Nah, Itu udah pakai brand GFN. Itu belum, Atau belum? Itu masih pakai nama Gali FN. Oh, Gali jadi FN. sebelum GFN ini Gali Gali FN. FN. Lebih jelas ya sebenarnya ya. Mungkin sekarang dipersingkat ya. Bersingkat aja Ya, gitu kan. Oke. sebenarnya tahu nggak kenapa Kenapa? tak singkat jadi GFN? Gimana? Karena enggak. Kan aku takutnya kalau seumpama double job ya. Oke. Terus pakai nama Gali FN. Nah, dia maunya Galinya Gali sendiri yang untuk Gali ya. Sedangkan klien banyak biasanya kan, maksudnya ada beberapa Amin. tabrakan. Nah, Beberapa tabrakan gitu. dari itu mensiasatinya, oke lah kita namaku aku singkat aja kayak ngono. Yo, ngomong. Yo, terus Lanjut. disingkat GFN orang kan nggak tahu. Ya, Mungkin iya. kayak kalian awalnya nggak tahu toh GFN Iya. itu apa. Nah, itu sebenarnya
Singkatan dari nama. Akhirnya semuanya bisa Bisa turun ya. Iya, bisa turun. Tanpa Iya. harus bawa nama Iya. Galih langsung. Akhirnya aku nge-branding GFN itu. Jadi setiap klien mau difoto sama siapa aja, tapi dalam naungan GFN. Oke, kayak gitu. Tanggung jawab dan Iya. tone-nya itu tetap GFN. Iya, benar. Jadi Oke. langsung GFN. Lanjut ke pertanyaan lanjutan ya. Nah, Mas, ini mungkin agak sedikit krusial, tapi mungkin kita bisa persingkat aja. Mm-mm. Soalnya kan di tahun ini juga pandemi masih belum selesai ya, kayaknya masih belum lah, entah kapan kita juga nggak tahu. Dan mulai dari awal ini kan sudah cukup hampir setahun lebih ya? 2 tahunan lah. 2 tahun, hampir 2 tahun. Jadi pertanyaannya ini agak sedikit krusial. Ini bikin studio di tengah-tengah pandemi. Kok wani ngono lho. Ya itu Iya. kayak banyak yang istilah bertentangan mungkin ya bagi beberapa, mohon maaf, ada UMKM yang tutup karena pandemi. Tapi Mas Galih ini kok berani gitu loh kita buka studio gitu. Sebenarnya ini sudah direncanakan atau memang kebetulan juga di tengah-tengah pandemi? Dieksekusi. Kita jawab ya. Silakan. Jadi bukan karena pas tengah-tengah pandemi langsung berani buka enggak. Nggak, jadi- Sebenarnya kayak udah dipersiapkan gitu loh ya. Sudah dipersiapkan. Itu karena biasanya klien kan kita nanya kan, kalau nanya paket itu, Mas, kalau seumpama wedding sama private studio gimana kayak Iya, gitu. iya, iya. Kan biasanya Bisa kalau sewa juga gitu iya, ya? biasanya sewa. Kalau sewa lama-lama kan lumayan tuh kan. Apalagi kalau misalkan kliennya, Mas, ini ya free studio, nah otomatis kita ngeluarin budget lebih kan Iya. kayak gitu. Jadi Ya, kita harus sewa lagi. Iya benar. Jadi aku emang beraniin aja lah. Kalau seumpama kita nggak beraniin kayak gini, kapan juga mau punya studio kayak gitu kan. Nah tujuan awalnya kayak gitu sebenarnya. Karena klien minta foto studio, kita kebanyakan nyewa. Jadi ya udahlah bikin sendiri aja lah. Iya, Gitu. jadi memang sudah dipersiapkan dengan Ya. matang ya Mas ya. Cuman Kebetulan aja waktu. momentumnya Iya. pandemi gitu. Momentumnya tepat di tengah pandemi. Nah kita juga kan nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Ya, Kalau kita nunggu pandemi selesai, nggak jadi Nggak akan memulai ya, nggak akan Iya, memulai ya. studio nggak benar. jadi. Karena memang harus dipersiapkan sebenarnya. Nah, berkaitan dengan itu nih, dengan studio ya, kita kan tadi udah dijawab seperti itu. Nah, referensi yang GFN ambil untuk studio itu tuh dari mana sebenarnya? Mungkin Nggak usah disebutin vendornya ya, maksudnya dari mana gitu ya. Oke. Kalau aku seringnya dari Pinterest, kalau enggak Instagram. Oh, gitu. Kalau Instagram biasanya kan ada iklan tuh, iklan studio kan biasanya. Sewa studio. Iya, sewa studio Iya, kan. oke. Kita buka, wih bagus nih konsepnya kayak gitu. Mas, kayaknya kita bisa nih bikin kayak gini, tapi ya nggak sama persis. Tapi itu ATM sebagai ya? ATM. Ya, Amati, tiru, modifikasi. begitu. Oke. Tuh. Oke, jadi itu ya Mas ya, mungkin dengan apa yang tadi referensi ya. Lanjut Mas, mungkin lebih apa lagi kita yang mau nanya mumpung masih di Nah, gini, untuk banyak fotografer itu kan dia masih ragu ya mau buka studio apa enggak dan belum punya pandangan sebenarnya, apalagi dia nggak punya teman yang dia punya backgroundnya studio foto ya. Banyak yang bertanya-tanya tentang kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk membuat sebuah studio foto, entah itu budgeting dan lain sebagainya. Itu bisa diceritain nggak tuh? Oh ya, boleh. Ini untuk sharing supaya sharing orang aja ya, tahu. ini buat sesi Siapa tambah. tahu yang ada di luar sana juga kan. Bisa ke inspirasi dengan Ya, Mas betul. Galih. Mungkin ada yang punya modal, cuma nggak tahu sih harus mulai dari mana Ya. dan gimana gitu lebih tepatnya. Oke, coba dijelasin. Lanjutin aja Mas Galih. Kita Sekarang sharing dulu. kalau seumpama kita mau bikin studio ya, yang jelas budget harus punya dulu ya. Ya, betul. Karena semua properti dan mungkin kalau kita belum bikin bangunannya, kita bisa sewa tempat yang bisa disewa kayak gitu. Lebih bagus kalau ada tempat sendiri ya. Iya benar, itu lebih Hemat. Beruntung ya. lebih hemat per tahunnya lah kalau seumpama sewa kan. Kalau kita udah punya bangunan sendiri, tapi kan di sini kan Mas Galih mungkin ini nyewa ya atau gimana Iya. gitu. Jadi awal juga beberapa mungkin ada yang nyewa atau mungkin udah ada punya tempat sendiri gitu. Nah terus kalau seumpama kita udah ada tempat atau kita sewa, kita harus tahu dulu studio kita ini mau dibikin Seperti apa? Seperti apa? bukan seperti apa, Pasarnya pasarnya mau buat klien seperti apa, Oh, apa itu gitu. foto wisuda, grup Iya. atau apa kayak gitu. Kalau seumpama kayak foto wisuda atau grup ya berarti kita pakai background yang Ya, emang panel-panel yang udah tertata rapi Iya, kayak gitu, sudah yang tertata rapi. yang istilahnya
permanen, paling kursinya aja yang bisa kita geser-geser kayak gitu. Jadi tetap dengan konsep kita juga ya. Iya Kalau benar. Bisa kita ganti. Benar. Jadi emang konsep awal itu studio mau dibikin larinya Diperuntukkan pasarnya ke kemana? siapa? Iya. Betul. Gitu. Marketnya. Iya marketnya. Oh iya market ya. Nah ini udah selesai belum? Cukup. Cukup ya? Nah Cukup ini, kan? Ini aku ada pertanyaan yang bisa boleh dijawab atau enggak nih sebenarnya. Gimana Mas? Bicara tentang pembuatan studio, pasti keluar budget. Nah. Itu kira-kira kan biasanya kan memang tiap studio itu tuh punya budgetnya sendiri. Ada yang miliaran, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta, bahkan Ya, ada yang jutaan aja. Kira-kira gitu. Nah ini estimasi keseluruhan deh. boleh dijawab, boleh enggak? Boleh nggak sih Atau sebenarnya diandaikan ini juga boleh. Gitu. opsional, Nah, tapi mungkin beberapa penonton juga dari teman-teman mungkin yang pengen dapat inspirasi, siapa tahu bisa dapat Ya. jawaban dari Mas Gali gitu. Mumpung masih ada di sini. Untuk budget ya, untuk budget itu ya nggak enak kalau disebutin. Ya, angka. sebenarnya. Jadi perumpamain aja oh ya. ya, umpama aja. Mungkin Estimasi kayak keseluruhan. mobil apa ya? Mobil Mobil Vios mungkin atau Wah, lebih? lebih. Avanza. Wah, lebih. Oh, 2 mobil Vios lah. Wow. Second tapi Nanti- second. Nanti Second ya? dulu Second. Vios itu ada Ada Vios limo. limo, ada Ekstasi, Vios- ekstasi. Iya ada limo ekstasi atau yang pribadi tuh. Vios apa nih Mas? Satu pribadi, satu Ekstasi ekstasi. atau limo ya. Oke, ya. Tapi sekali lagi ini Oh. di tiap studio itu tuh beda-beda ya. Maksudnya ada yang cuma puluhan juta, maksudnya ada yang 10 juta, apa 15 juta, tergantung dengan pasar yang mau kalian ambil sih, seperti itu kan. Iya. Jadi Iya. kita jangan maksain juga harus nunggu 2 Vios tadi gitu juga gitu kan. Cukup 2 motor misalnya kan cukup juga Jadi ya. Cukup, intinya cukup. makanya Cukup. diperlukan budget dan mental ya Mas ya. Iya, Karena betul. kita kalau udah keluar budget banyak kan kita berpikir ya secara bisnis dong gimana cara cepatnya Betul. ya suatu saat bisa lebih baik dan lebih menghasilkan dan memberi kualitas yang terbaik tentunya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau aku ada nih Mas ini. Ya lanjut Mas, kalau Lanjut aku ya. sih kayak Mas mikirnya mau pertanyaan apa? Oh ya, gini. Yang membuat studio GFN itu berbeda dari studio lain itu apa tuh? Supaya mereka itu mau datang ke sini. Ciri khas Mas, Oh. lebih tepatnya. ciri khas. Apa ini? Kalau untuk foto apa wisuda atau foto grup mungkin kita tetap pakai background yang udah ada ya. Ya. Tapi kelebihannya kalau foto private. Oh. Nah, ruangan foto private itu biasanya 2 bulan sekali catnya kita ganti. Dan dekornya mungkin lebih Iya, dekornya Jadi ganti. kalau misalnya ada yang foto Bulan ini, terus nanti saya pengen kayak bulan kemarin tuh belum Nah, gimana itu, belum Mas? belum ada. Jadi Oh, kita jadi, limited gitu ya. Enggak mestinya. Kita juga kan bosen sih kalau seumpama moto sing modelnya kayak gitu-gitu aja kan. Iya. Maksudnya warna kayak gini udah pernah nih. Ganti yang baru lah. Mungkin Iya. kalau kita lihat referensi yang baru kan, keren nih kayak gini. Yuk kita buat yuk. Kayak gitu. Pokoknya update ya. Update, selalu update. Selalu update dan itu kelebihan dari ciri khas dari GFN Studio gitu guys. Apalagi ya Mas ya mau ditanya nih? Ini Paling juga bingung kasih pertanyaan lagi Mas Gali. ini sekaligus penutup ya untuk GFN tadi Oh, dia jadi udah udah. banyak jelasin nih ya tentang studio dan cerita singkatnya dia dulu. Kita kasih informasi juga bahwa studio GFN ini bisa disewa ya disewakan. Bisa. untuk kalangan fotografer dan non fotografer atau gimana? enggak. Sebenarnya buat fotografer aja, buat foto private aja. Private Kalau aja. foto wisuda atau foto keluarga kita nggak sewain. Karena pada saat itu kalian juga melakukan yang foto wisuda juga gitu kan ya? Iya, bisa dibilang Ya kan? begitu. Bentrok. Iya. Jadi guys, di sini studio GFN itu bisa disewa untuk fotografer yang tidak punya studio. Ya. Jadi itu juga bisa nambah Income apa ya? Kasih income atau gimana nih sebetulnya? Kalau untuk dari fotografer yang dia nggak punya studio itu lebih kelihatan profesional gitu loh. Oh, gitu. Iya kan? Ya kita coba membantu Ya, sebenarnya. Ya, jadi ini membantu. sarana fasilitas untuk yang tidak Fasilitasi. punya studio Ya, itu oke. untuk kelihatan ya, Ya. lebih proper gitu. Iya, jadi kayak kalau misalnya mau bikin paket indoor itu di mana kan bingung nih nggak punya studio ya bisa aja disewa dengan Betul, di betul. GFN Studio. Karena nggak semua fotografer dia Ada. prioritas juga untuk bikin studio Ya. kan. Ada yang Benar. bilang dia udahlah kita freelance aja, gitu. Freelance, kita nggak harus freelance. punya Nggak- studio. nggak Nah, harus. di sini bisa disewain. Untuk harganya nanti langsung So, aja ke hubungin dari GFN Instagramnya Studio. Nanti kita GFN tulis di Studio. bawah ada ya di mana ya? di bio sini. bisa atau di sini Ada di ya. atas. Ya nanti Oke. sekitaran oke. Jadi
Oke, mungkin itu aja ya Gini untuk aja, Mas, ya. pertemuan kita Oke. hari ini. Terima kasih juga Makasih untuk ya, banyak udah udah mampir. mau Terima berbagi. kasih. Semoga Iya. bisa menginspirasi. Amin, ya. amin, amin, amin. Intinya bisa menginspirasi anak-anak muda supaya lebih aktif dan positif. Nah, hidupnya, biar hal gitu. positif ya. Jadi mungkin segini dulu. Next bakal kita nggak harus di studio ya, Mas ya. Ya, Sekitaran kita bakalan pembahasan. datengin semua tempat UMKM yang yaitu tadi. Ya, sekitaran dulu ya. menginspirasi. Nah, mungkin dan lain-lain di kalangan sekitaran wedding juga mungkin bakal nanti banyak deh intinya. Oke, gitu aja. Nah. Oke, bye-bye dulu ya. Bye.